Melanjutkan kisah Kresna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Arya Saloka bertemu eyangnya. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Arya Saloka dan rombongan sesampai di alun-alun dicegat oleh Wulungan, yaitu anak buah dari Lembu Soro. Kemudian juga Arya Saloka melarang untuk bertemu dengan eyangnya Suro Dipoyono. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Namun ia meneruskan, tetapi ia adalah Angger Arya Saloka yang sekedar ingin bertemu dengan kakeknya. Justru ia menamakan diri Arya Saloka, bentak Sawung Sariti. Wulungan terdiam. Ia tahu sifat anak muda itu. Ia biasa membentak-bentaknya di hadapan laskarnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Bahkan kemudian Sawung Sariti berkata, malahan ayah Lembu Soro menyanggupkan hadiah 25 bau bagi mereka yang dapat menangkap anak muda yang menamakan diri Arya Saloka. Nah, sekarang anak itu telah datang menyerahkan dirinya. Wulungan masih terdiam. 25 bau baginya sama sekali tidak berarti. Di Pamingit ia memiliki tanah yang berlebihan. Bahkan tenaganya tak mampu lagi untuk menggarap seluruhnya. Namun yang penting baginya, sikap yang demikian bukanlah sikap yang jantan. Bukankah Arya Saloka dengan jantan datang tanpa pasukan untuk menyampaikan sujudnya kepada kakeknya? Meskipun kakeknya berada di pusat kekuasaan lawannya, tetapi kemudian ia mencoba untuk melupakan tanggapannya itu. Bukankah sudah sekian lama ia sendiri hanyut dalam arus ketidakjantanan sikap Lembu Soro? Akhirnya ia sadar bahwa sikap Sawung Saritilah yang telah mendesaknya untuk menilai kembali setiap perbuatan yang pernah dilakukan. Bagi orang yang jauh lebih tua, Wulungan kadang-kadang merasa sangat terhina oleh pukal anak muda itu. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu. Sebab Sawung Sariti adalah putra Ki Ageng Lembu Soro, putra seorang yang memberinya kedudukan dan pangkat. Demikian juga kali ini, ia tidak dapat berkata apapun selain menundukkan kepalanya. Tidakkah paman berusaha menangkapnya? Tanya Sawung Sariti. Sekarang Angger ada di sini, jawab Wulungan. Aku menunggu perintah Angger. Kalau aku tidak datang, bagaimana? Bentak Sawung Sariti. Kembali Wulungan terdiam. Arya Saloka Maesa Jenar, Kebu Kanigoro dan Wonomerto yang menyaksikan peristiwa itu, perasaan mereka ikut tersinggung pula. Sikap yang demikian bukanlah sikap yang tahu adat. Wulungan meskipun ia adalah seorang bawahan, namun ia berumur jauh lebih tua dari Sawung Sariti. Apalagi Arya menganggap bahwa sikap Wulungan adalah bijaksana. Karena itu tiba-tiba timbullah keinginan untuk menarik perhatian Sawung Sariti. Katanya, Adi Sawung Sariti, baiklah aku langsung minta izin kepadamu untuk menghadap kakek Suro Dipoyono. Sawung Sariti menoleh kepada Arya Saloka. Tetapi saat saja kemudian ia kembali memandangi Wulungan. Paman, baiklah kalau aku harus memberikan perintah berulang kali,
Meskipun paman seorang anggota laskar pengawal ayah Lembu Suro yang sudah kenyang makan garam. Dengarlah paman, tak seorang pun aku izinkan masuk ke dalam kota, apalagi ke dalam halaman rumah ini, siapapun dan dengan alasan apapun. Wulungan masih menundukkan kepalanya. Kau dengar paman? Tanya Sawung Sariti dengan lantang. Ya, aku dengar, jawab Wulungan. Nah, laksanakan perintah Sawung Sariti. Wulungan mengangkat mukanya dipandanginya wajah Aryo Saloka yang masih duduk di atas kudanya. Kemudian katanya dengan tenang, Angger telah mendengar perintah Angger Sawung Sariti. Tak seorang pun boleh memasuki halaman ini dengan alasan apapun. Alangkah liciknya anak muda itu, pikir Aryo. Ia hanya berkesempatan untuk berbicara dengan Wulungan yang hanya dapat menjalankan perintah. Namun demikian ia mencoba untuk sekali lagi berbicara langsung kepada Sawung Sariti. Katanya, Adi, dapatkah Adi Sawung Sariti berlaku bijaksana? Aku hanya ingin sekedar menghadap Eyang Soro Dipoyono. Sawung Sariti diam saja. Dengan senyum yang menyakitkan hati, ia berkata kepada Wulungan, lakukan tugasmu baik-baik. Aku akan naik ke pendopo. Gila, Aryo Saloka berdesis. Ia adalah anak muda pula, darahnya masih hangat-hangat panas. Karena itu ia benar-benar merasa terhina. Maka ia berteriak keras-keras. Tak seorang pun yang dapat menghalangi aku masuk ke halaman rumahku sendiri. Minggir, kalian atau aku harus membunuh kalian. Tiba-tiba pula tombaknya telah berpindah tangan kanannya. Ujungnya telah tunduk setinggi dada orang yang berdiri di atas tanah. Semua yang mendengar suara Aryo Saloka pun terkejut. Sawung Sariti terhenti pula. Cepat ia mutar tubuhnya dan tangannya telah melekat di tangkai pedangnya. Ia melihat Aryo telah siap menyerangnya. Tetapi sebelum Aryo Saloka mendorong kudanya menyerbu, terasa Maiso Jenar menangkap lengannya. Dengan tenang gurunya itu berkata, tahan dirimu Aryo. Aryo menarik napas. Wajahnya telah memerah darah, sedang darahnya rasa-rasanya telah mendidih membakar seluruh tubuhnya. Dengan gemetar ia berkata, apa yang dapat aku lakukan? Aku datang ke kampung halamanku sendiri. Mengapa aku harus mengalami penghinaan itu? Sawung Sariti teriaknya. Jangan berperisai orang setua paman Wulungan. Hadapilah kedatanganku, kasar atau halus. Sawung Sariti maju beberapa langkah, jawabnya. Turunlah, aku bukan pengecut seperti yang kau sangka. Hampir saja Aryo meloncat turun. Kalau sekali lagi Maiso Jenar tidak mencegahnya. Jangan Aryo, katanya. Sawung Sariti bukanlah orang yang harus memberi keputusan terakhir. Napas Aryo menjadi berdesakan, meloncat dari hidungnya. Amat sulitlah baginya untuk dapat menahan diri. Apalagi ketika kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak, minggir semua, biarlah anak itu tahu bahwa Sawung Sariti mampu menjaga daerahnya, mampu melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada orang lain. Tapi Maiso Jenar memegangi lengan Aryo erat-erat. Jangan layani, kita tunggu perkembangan keadaan. Dengan teriakan-teriakan itu, mungkin pamanmu Lembu Suro akan turun ke halaman dan akan memberikan kesempatan kepadamu. Tubuh Aryo telah benar-benar gemetar, tetapi ia masih mencoba menahan diri seperti nasihat gurunya, meskipun ia terpaksa menggigit bibirnya. Wulungan dan anak buahnya menyaksikan peristiwa itu dengan berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka meloncat mundur. Ketika Sawung Sariti memerintahkan mundur, yang dilihatnya kemudian adalah Sawung Sariti tegak di tanah dengan dada tengadah. Ia memandang Aryo Saloka dengan pandangan menghina, seolah-olah Aryo Saloka adalah seorang yang
sama sekali tidak patut mendapat pelayanan. Sedang di atas punggung kuda, Arya duduk dengan tubuh menggigil menahan diri. Sekali-kali terdengar giginya gemeretak, sedang dari matanya memancar api kemarahan. Sekali lagi terdengar Sawung Sariti menantang, "Turunlah, atau kau akan bertempur di atas kudamu, seperti cara para penyamun menyerang korbannya, supaya ia dapat cepat melarikan diri." Arya Saloka benar-benar terbakar. Ia benar-benar lupa diri. Dengan tidak diduga-duga, Arya merenggut lengannya dari pegangan gurunya. Dan sekali lompat, ia sudah berdiri di atas tanah dengan tombak Kiai Bancak siap di tangannya. Pada saat yang bersamaan, berkilat-kilatlah pedang Sawung Sariti yang besar dan panjang dalam genggaman jari-jarinya yang kokoh. Keadaan berkembang demikian cepatnya. Ketika Maesa Jenar menyusul, meloncat turun dari kudanya, ia sudah terlambat. Kedua anak muda itu telah terlibat dalam suatu perkelahian. "Arya," terdengar Maesa Jenar memanggil. Tetapi Arya Saloka tidak mendengar suara gurunya. Dengan garangnya ia meloncat langsung menghadapi pedang Sawung Sariti yang berputar-putar seperti baling-baling. Arya Saloka pun dengan lincahnya menggerakkan tombak pusakanya, sekali-kali melingkar dan sekali-kali mematuk. Cahayanya yang kebiru-biruan memancar berkilo-kilo, memantulkan sinar obor yang samar-samar. Keduanya bertempur dengan kemarahan yang menekan dada masing-masing. Wulungan dan anak buahnya berdiri saja seperti patung. Mereka memang pernah mengenal cara Sawung Sariti bertempur, tangkas, tangguh, dan lincah. Bagai seorang cucu dari Ki Ageng Surodjoyono yang langsung mendapat tuntunan darinya, Sawung Sariti benar-benar tidak mengecewakan. Seperti ayahnya, ia mampu menggerakkan pedang yang sedemikian besarnya, seperti menggerakkan lidi. Karena itu alangkah berbahayanya pedang itu, menyambar seperti burung elang, tetapi sekali-kali memagut seperti ular, disertai angin yang berdesis mengerikan. Betapa kuat tangan anak muda itu. Tapi mereka menjadi kagum pula melihat lawan Sawung Sariti itu. Dengan tombak pendek di tangan, ia mirip seperti burung Raja Wali yang bertempur dengan kuku-kukunya yang tajam. Sekali Arya meloncat menjauhi lawannya, tapi tiba-tiba ujung tombaknya sudah menyambar dada Sawung Sariti. Bahkan tombak itu seperti menyerangnya dari segenap arah. Cahaya kebiru-biruan yang dipancarkan dari mata tombak itu nampak melingkar-lingkar membingungkan. Demikianlah kedua anak muda itu bertempur dengan sengitnya. Masing-masing memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan keteguhan hati. Disertai keahlian mereka menguasai senjata masing-masing, sehingga senjata-senjata mereka itu seperti dapat bergerak dengan sendirinya. Bahkan di ujung-ujung senjata itu seperti terdapat biji-biji mata. Maesa Jenar pun kemudian terikat pada pertempuran itu. Ia menempatkan dirinya di muka regol halaman untuk menanti kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Dan Kebu Kanigoro untuk sementara masih berada di atas kudanya. Ia masih sempat melingkar berkeliling melihat para pengawal yang berdiri dengan mulut ternganga. Melihat Wulungan yang tegak seperti patung, namun tangannya telah meraba hulu pedangnya. Di halaman itu pun ternyata para pengawal telah siap dengan senjata masing-masing. Apalagi jatuh perintah Sawung Sariti untuk bergerak, mereka akan serentak bergerak. Ki Pendopo Kebu Kanigoro melihat seorang yang bertubuh besar, berdada bidang dengan kumis yang lebat di atas bibirnya. Ia tidak begitu jelas apakah tanggapannya terhadap perkelahian yang terjadi itu. Namun segera Kebu Kanigoro mengenal orang itu, Ki Ageng Lembusura. Ia melihat sepintas kepada Wonomerto. Wonomerto pun kemudian meloncat turun
Demikian juga kedua orang anak buahnya. Mereka segera meloncat turun pula. Di tangan mereka erat tergenggam masing-masing sebuah obor, dan di dada mereka tersangkut sebuah gendewo. Nyalakan obor, perintah Wonomerto. Obor akan dapat menjadi senjata yang baik kalau diperlukan. Siapkan gendewomu dan anak panah yang mungkin akan kita pergunakan. Kedua orang itu pun segera mempersiapkan alat-alat mereka. Yang seorang kemudian menyalakan obornya, yang seorang lagi menyiapkan bumbung panahnya dan menyangkutkan bumbung itu diikat pinggangnya. Gendewonya telah siap di tangannya pula. Di halaman itu pertempuran semakin bertambah sengit. Sawung Sariti yang bersenjata pedang bertempur dengan garangnya. Bahkan kemudian nampaklah pedangnya seperti gulungan sinar putih yang mengerikan menyerang Aryo Saloka dari segala arah. Namun di antara sinar putih itu nampaklah cahaya yang kebiru-biruan, sekali-kali melingkar dan sekali-kali meluncur dengan cepatnya. Seperti anak panah yang lari dari busurnya mengarah ke tubuh lawannya. Kebo Kanigoro pun kemudian turun dari kudanya. Ia mengambil tempat cukup baik menghadap ke arah pendopo. Dengan demikian, ia dapat langsung melihat apakah Ki Ageng Lembusuro akan mengambil sikap. Tapi untuk sekian lama orang itu tetap tegak tanpa bergerak. Agaknya ia benar-benar tertarik melihat perkelahian itu. Kalau semula ia yakin bahwa Sawung Sariti memiliki kekuatan dan keteguhan ilmu yang membanggakan. Namun dengan kenyataan itu ia melihat bahwa anak yang bernama Aryo Saloka itu pun mampu mengimbanginya. Dengan permainan tombak yang manis dan cepat, Aryo Saloka sama sekali tidak dapat ditembus oleh serangan Sawung Sariti. Bahkan kalau Sawung Sariti merasa memiliki kekuatan yang mengagumkan, tiba-tiba ia harus mengakui bahwa kekuatannya setidak-tidaknya tidak melampaui kekuatan Aryo. Lembusuro terkejut ketika ia melihat pedang anaknya membentur tombak Aryo. Ia mengharap tangan Aryo menjadi sakit dan bahkan ia mengharap tombaknya terlepas dari tangannya. Tapi ia menyesal. Tidak saja tombak anak muda itu yang terpental, tetapi pedang Sawung Sariti pun ternyata seperti membentur dinding besi. Bahkan Sawung Sariti terpaksa meloncat mundur untuk memperbaiki pegangannya atas pedangnya. Karena itulah ia terpaksa melihat perkelahian itu dengan peregang nafas. Perkelahian yang sengit antara dua orang anak muda yang berdarah panas, yang sedang dikuasai oleh kemarahan yang memuncak. Demikianlah maka pada malam yang gelap itu berkali-kali terdengar dentang senjata beradu, dibungai oleh percikan api yang meloncat-loncat dari titik benturan kedua senjata itu. Mereka masing-masing mencoba untuk menguasai keadaan, bahkan masing-masing telah mengerahkan segenap kekuatan dan ilmu mereka. Namun ternyata bahwa penderitaan Aryo selama ini, lahir dan batin, memberinya keteguhan lahir dan batin pula, sehingga ia memiliki naluri yang lebih baik dalam pengerahan tenaga daripada Sawung Sariti. Kebo Kanigoro dan Maeso Jenar adalah dua orang yang cukup masak untuk menilai keadaan. Ketika ia mulai melihat bahwa keadaan Aryo Saloka masih lebih baik daripada keadaan Sawung Sariti, mereka menjadi cemas. Tidak aneh bahwa karena itu maka Ki Ageng Lembusuro akan bertindak mengerahkan laskarnya untuk menangkap Aryo. Kalau demikian halnya, maka mereka berdua bersama Wonomerto terpaksa ikut pula bermain-main. Meskipun malam yang gelap itu dinginnya bukan main. Dengan demikian Maeso Jenar pun harus menilai keadaan di sekitar perkelahian itu. Ia pun kemudian mengamati Lembusuro yang berdiri di pendopo. Seperti Kebo Kanigoro, ia pun menaruh perhatian padanya. Kalau ia dengan tiba-tiba bertindak, maka adalah kewajibannya untuk melindungi Aryo Saloka.
Meskipun ia menjadi kecewa bahwa kedatangan rombongan kecil ini tiba-tiba telah berkisar dari tujuan, namun Mesojenar tidak dapat menyalahkan Aryo Saloka. Mesojenar dan Kebo Kanigoro terpaksa berkisar pula ketika mereka melihat Lembu Soro turun dari pendopo dan perlahan-lahan berjalan mendekati titik perkelahian. Dalam usapan sinar obor nampaklah garis-garis wajahnya yang tegang. Sekali-kali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sekali-kali ia menahan nafasnya. Perkelahian antara kedua anak muda itu pun memang menjadi bertambah sengit. Kedua senjata itu pun menjadi semakin cepat bergerak dan semakin berbahaya. Agaknya kedua-duanya telah memutuskan untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan membunuh lawannya atau dirinya lah yang terbunuh. Dengan demikian keadaan menjadi semakin tegang. Tapi ketika ketegangan telah memuncak, muncullah seorang tua dari antara laskar Banyu Biru yang berdiri berjajar mengelilingi perkelahian itu. Dengan suara yang nyaring terdengarlah ia berkata, "Berhentilah, berhentilah berkelahi." Suara itu mengumandang memenuhi halaman rumah itu. Namun karena Aryo Saloka dan Sawung Sariti benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka suara itu pun hampir tak mereka dengar. Sehingga orang itu terpaksa meloncat mendekati sambil mengulangi kata-katanya. "Berhentilah Sawung Sariti, berhentilah Aryo Saloka." Bagaimanapun juga Sawung Sariti dan Aryo Saloka memusatkan segala perhatian mereka kepada lawan masing-masing. Namun orang tua itu berdiri dekat di sisi mereka, sehingga bagaimanapun juga suara itu pun mempengaruhi gerak-gerak mereka. Ketika gerak mereka menjadi kendor, orang tua itu pun melompat semakin dekat dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Sudahlah, berhentilah, lihatlah aku." Suara itu benar-benar berpengaruh. Sawung Sariti dan Aryo Saloka itu pun tak dapat berbuat lain, karena kewibawaan orang tua itu selain berlompatan mundur. "Bagus," kata orang tua itu kemudian. "Kalian berdua benar-benar mengagumkan. Berbanggalah aku mempunyai dua cucu yang perkasa tiada taranya. Kalian berdua telah menunjukkan betapa darah orang tua kalian mengalir di dalam tubuh kalian." Sawung Sariti bertempur sebagai seekor harimau yang garang, sedang Aryo Saloka dapat menjadikan dirinya burung Raja Wali yang perkasa. "Berbahagialah aku." Orang tua itu berhenti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sawung Sariti surut beberapa langkah, ia mengangguk pada kakeknya, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun demikian matanya yang merah masih menyorotkan sinar kemarahan kepada Aryo Saloka yang diam terpaku di tanah. Dengan seksama Aryo mengamati orang tua itu. 5 tahun lebih ia tidak bertemu, dan tiba-tiba orang tua itu kini berdiri di hadapannya dengan wajah sayu. Dan tiba-tiba pula Aryo teringat kepada maksud kedatangannya. Sebelum pecah perang antar saudara itu, ia benar-benar ingin bersujud di bawah kaki kakeknya, serta mohon restu kepadanya. Karena itulah maka tiba-tiba Aryo meloncat maju. Betapa rasa haru menguasai dirinya pada waktu itu, sehingga Aryo Saloka pun kemudian menjatuhkan diri pada lututnya di hadapan kakeknya sambil memeluk kaki orang tua itu. "Eyang," desisnya. Lalu suaranya terputus oleh sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar yang akan disampaikan kepada kakeknya itu. Namun hanya satu kata itulah yang dapat meluncur dari mulutnya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar. Ki Ageng Sorodipoyono mandang anak itu dengan mata suram. Di dalam dadanya tersimpan pula rasa rindu kepada anak itu yang telah sekian lama hilang dari Banyu Biru. Karena itu maka mata orang tua itu menjadi redup. Dibelainya kepala Aryo Saloka dengan kasih sayang seorang kakek kepada cucunya.
Kemudian dipegangnya lengan anak itu dan ditariknya berdiri. "Berdirilah, Aryo," katanya perlahan-lahan. Aryo pun kemudian berdiri, tapi wajahnya tunduk ke tanah. Ia merasa bahwa ia tak berani memandang wajah kakeknya. Tapi orang tua itu mengangkat wajah Aryo sambil berkata, "Aku kagum kepadamu, cucu, seperti aku kagum kepada Sawung Sariti. Dengan demikian tidak sia-sia aku memiliki keturunan seperti kalian berdua." Aryo Saloka masih berdiam diri. Belum ada kata-kata yang mampu melontar dari mulutnya. Ketika tiba-tiba matanya menjadi panas, Aryo mengadahkan wajahnya ke langit seperti ia belum pernah melihat bintang yang bertaburan. Sementara itu Ki Ageng Surodipoyono memandang berkeliling halaman. "Kakang Wonomerto," gumamnya. Wonomerto mendekati Ki Ageng Surodipoyono yang telah bersama-sama memerintah tanah Perdikan ini puluhan tahun. Ki Ageng Surodipoyono menepuk bahu Wonomerto sambil berkata, "Syukurlah kalau kau asuh cucuku ini dengan baik." Wonomerto menggeleng. "Bukan aku, tetapi tuan berdua ini." Ki Ageng Surodipoyono mandangi wajah Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro dengan mata yang berkilat-kilat. Katanya, "Tuan ternyata luar biasa. Cucuku benar-benar telah menjelma menjadi murid dari cabang perguruan Pengging yang perkasa. Ketika aku melihat caranya bertempur dengan tombak pendeknya, segera aku teringat kepada sahabatku Ki Ageng Pengging Sepuh. Namun karena sahabatku itu telah tiada lagi, maka aku yakin bahwa Anggerlah yang menjadi saluran ilmu itu." Maesa Jenar mengangguk sambil menjawab, "Sekedar untuk memenuhi permintaan Kakang Gajah Soro, supaya Aryo Saloka mempunyai bekal buat masa depannya." Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Lembu Suro ia berkata, "Lembu Suro, mengapa tidak kau persilahkan tamu-tamumu untuk naik ke pendopo?" Lembu Suro menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu dengan berat hati dipersilahkan tamu-tamunya untuk naik. Ketika para tamu bersama-sama dengan Ki Ageng Surodipoyono dan Ki Ageng Lembu Suro naik ke pendopo, Sawung Sariti menggigit bibirnya. Ia tidak ikut serta dengan mereka, tapi segera masuk rumahnya dengan wajah tegang. Wulungan serta anak buahnya pun menjadi seperti orang tersadar dari mimpi. Pertempuran itu bagi mereka merupakan suatu pertunjukan yang mengagumkan. Dua anak yang masih semuda itu telah dapat menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Yang seorang adalah murid Ki Ageng Surodipoyono selain cucunya. Karena itu wajar bahwa anak muda itu menjadi perkasa, berbisik Wulungan kepada anak buahnya. Namun yang seorang itu pun sangat mengagumkan. Siapakah gurunya itu? "Maesa Jenar," jawab salah seorang anak buahnya. "Aku sudah tahu," bentak Wulungan. Namun perlahan-lahan pula, "Tapi maksudku siapakah Maesa Jenar itu? Menurut dugaanku serta menurut cerita yang aku dengar, Maesa Jenar memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun ia tidak lebih daripada Surodipoyono sendiri. Lalu bagaimana mungkin muridnya menyamai murid Surodipoyono yang sakti itu?" Anak buahnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pemimpinnya menjadi heran oleh kenyataan itu, apalagi mereka. Di pendopo, Surodipoyono segera mempersilahkan tamunya untuk duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Dengan ramah ia menemui mereka seperti ia menemui sahabat lama yang telah lama berpisah. Apalagi kepada Aryo Saloka, betapa rindu seorang kakek terhadap cucunya. Seperti juga betapa rindu Aryo kepada kakeknya. Dengan mandangi tubuh Aryo seperti tak akan pernah puas, Surodipoyono berkata, "Tubuhmu mekar seperti lalang di musim hujan, Aryo. Meskipun di wajahmu tersirat betapa keras derita yang kau alami selama ini.
Namun demikian kau menjadi batu karang yang kokoh kuat, tak hanyut oleh banjir yang bagaimanapun besarnya, tak goyah oleh angin yang bagaimanapun kencangnya. Aryo menundukkan wajahnya yang menjadi terharu mendengar pujian itu, seperti anak-anak yang terjatuh dan ditanyakan kepadanya, "Apakah kau terjatuh, sayang?" Lembu Soro menjadi tidak senang mendengar pujian itu. Sebagai seorang yang selalu membanggakan diri serta putra satu-satunya Sawung Sariti, maka baginya pujian itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu tiba-tiba ia minta diri kepada ayahnya untuk sesuatu keperluan di belakang. Suro Dipoyono mengerti perasaan putra bungsunya itu, karena itu tidak melarangnya. Peninggal Lembu Soro, Maiso Jenar merasa lebih bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Sebab dengan demikian ia dapat mengatakan apa saja yang tersimpan di dalam hatinya, di dalam hati muridnya. Ki Ageng, berkata Maiso Jenar kemudian, "Aku telah mencoba memenuhi perintah Ki Ageng membawa Aryo Saloka kemari. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menerima baktinya selain suatu kemungkinan yang baik bagi masa depannya dan bagi rakyatnya. Tetapi Aki menyesal bahwa kehadirannya telah ditandai oleh suatu perkelahian yang sama sekali tak dikehendakinya. Namun itu sama sekali bukan salahnya." Suro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Ageng Suro Dipoyono menjawab, "Aku tahu, Angger, memang Aryo Saloka tidak dapat dipersalahkan kalau ia terpaksa turun dari kudanya dan langsung terlibat dalam perkelahian itu. Sebagai anak muda yang pernah aku alami pula, darahnya tak sedingin darah orang tua-tua ini." Maiso Jenar mengangkat wajahnya, sautnya, "Jadi Ki Ageng melihat sejak awal kejadian itu?" "Ya," jawab Ki Ageng Suro Dipoyono. "Aku melihat sejak semula dari antara laskar Lembu Soro. Tetapi sengaja aku membiarkan mereka bertempur. Sebab tiba-tiba timbullah keinginanku untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Aryo Saloka. Sudah sekian lama anak itu meninggalkan aku. Dan sekarang ia dihadapkan pada suatu tugas yang berat, yang mungkin harus dihadapi dengan tenaganya. Sekarang Ki Ageng telah melihatnya," kata Maiso Jenar. "Aku telah melihatnya dan aku kagum atas apa yang aku lihat." Ki Ageng Suro Dipoyono meneruskan, "Seperti pernah aku katakan kepada Angger beberapa saat yang lalu, bahwa aku harus menjadikan Lembu Soro dan Sawung Sariti benteng pertahanan terakhir atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal Gajah Suro. Aku tak mempunyai pilihan lain, sebab orang-orang dari golongan hitam selalu mengarahkan matanya ke daerah kami yang sangat kami cintai ini. Dengan sekuat tenaga aku telah berhasil memisahkannya dari antara mereka, dari pergaulan yang menyedihkan. Aku asah mereka pagi dan sore, siang dan malam, dan aku berbangga atas hasilnya, meskipun secara batin belum memenuhi tuntutan hatiku. Sayang bahwa selama itu aku tidak sempat menemukan Aryo Saloka. Pernah aku meninggalkan Banyu Biru untuk mencari cucuku itu, namun aku tak berhasil menemukan. Sedang daerah ini tak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Karena itu aku pun segera kembali sebelum berhasil. Mongso kasongo tahun yang lewat, aku pernah menyusur pantai utara. Aku pernah menemukan jejaknya, tetapi kemudian lenyap kembali.